ini kita akan memulai ibadah hari Minggu tanggal 8 November 2020. Apakah masih semangat? Apakah ada masih sukacita? Tentu harus ada sukacita. Anak-anak, kita harus masih terus bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan nafas kehidupan sama Tuhan, kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan sampai saat ini. Oke, semangat! Kita akan memulai ibadah hari Minggu ini. Kita bernyanyi. Nah, anak-anak, sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu. Ayo, gimana sikap yang baik untuk berdoa? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, beri kami kesehatan. Ajar-ajarilah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, sekarang untuk ayat bulanan. Ada yang masih ingat? Ayat bulanan kita tertulis di mana? Iya, Amos 5 ayat 24. Nah, siapa yang bisa? Amos 5 ayat 24 isinya, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ada yang sudah bisa? Nah, di sini ada teman kita yang sudah hafal. Mari kita sama-sama dengarkan. Ayat bulanan di bulan November tertulis di Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergelung-gelung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu
ayat bulanan di bulan November tertulis di Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Baik, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Anak-anak, sudah dipersiapkan Alkitabnya? Ada yang belum? Kalau yang belum, ayo diambil dulu Alkitabnya ya. Nah, bagi yang sudah, mari kita buka Alkitabnya. Kita buka Amsal 4 ayat 10 sampai dengan 20. Amsal 4 ayat 10 sampai dengan 20 di Perjanjian Lama. Sudah? Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita ikuti ya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, baik anak-anak, hari ini kita kembali diingatkan. Ingat nggak kalau beberapa minggu yang lalu kita cerita tentang apa? Tentang buah-buah roh, tentang ajaran nasihat orang tua, dan semuanya itu untuk kebahagiaan anak-anak, untuk kebahagiaan kita. Pernahkah orang tua mengajarkan yang salah buat anaknya? Atau mengajarkan sesuatu yang membuat anak celaka? Pasti tidak. Tuhan juga seperti itu. Tuhan pengen anak-anak Tuhan itu benar-benar jadi anak-anak yang baik. Nah, siapa yang dalam satu minggu ini sudah membuat orang tuanya, papanya, mamanya senang? Gak ada. Atau malah bikin susah papa mamanya. Nah, mulai hari ini jangan lagi. Tuhan sudah berpesan kalau anak-anak selalu ingat akan firman Tuhan, rajin baca kitab suci, rajin juga berdoa, kemudian juga mendengarkan nasihat orang tua. Yakinlah Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anak. Tuhan hari berpesan, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ingat nggak apa bunyi titah kelima? Ada yang ingat? Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan melanjut umurmu di bumi yang diberikan kepadamu. Nah, jadi ada pesan Tuhan bahwa kalau kita menghormati orang tua, kita akan berlimpah dengan rezeki. Nah, pernahkah anak-anak diajak teman-teman untuk melakukan sesuatu yang salah? Mungkin pernah ya. Misalnya, ayo kita jajan dulu, belajarnya nanti aja. Nah,
Atau ayo kita main-main dulu, belajar nanti aja, kan masih bisa nanti malam. Ada seperti itu. Nah, kalau kita ikutin ajakan teman-teman kita, apa yang terjadi? Mungkin kita akan senang-senang jajan atau senang-senang bermain, tetapi kemudian pekerjaan kita, pelajaran kita, PR kita jadi tertinggal. Bayangkanlah kalau misalnya pagi sampai siang sampai sore kerjanya main terus. Kemudian udah mau menjelang jam 7, misalnya jam 7 malam udah capek. Akhirnya apa? Ngantuk. Dan kemudian apa? Pasti pengen tidur, ingin tidur. Padahal PR-nya banyak, tugasnya banyak, besok mau ulangan. Tak ada lagi waktu untuk belajar. Ada yang seperti itu ya? Nah, terkadang memang iblis menggodai kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian, pernahkah anak-anak melakukan sesuatu yang baik justru dicemooh orang? Misalnya begini, kita melihat sampah di jalan, lalu kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Lalu Tuhan kita bilang, ngapain kok repot-repot buang sampah itu? Kan sampah orang itu, biar di situ. Ada yang pernah seperti itu? Nah, itu mungkin memang sering pasti kita rasakan. Tapi yakinlah, ketika kita melakukan hal yang baik, sesuatu yang baik juga akan datang kepada kita. Kalau ada sampah di jalan, kemudian kita lihat, kita buang, kemudian lingkungan jadi apa? Jadi bersih kan? Kita menjadi sehat, pemandangan juga semakin indah, kan begitu. Nah, tidak ada salahnya berbuat yang baik. Ingat nggak pernah dengar lagu Kerja buat Tuhan selalu manis. Nah, begitu kan? Ketika kita berbuat baik kepada orang, yakinlah itu juga kita memberikan terbaik kepada Tuhan. Mungkin pernah kita lihat ya, ada gelandangan, ada pengemis, kemudian kita mau ngasih sesuatu sama dia, ada yang bilang, gak usah kasih, mendingan uangnya disimpan aja. Nah, itu memberi kepada orang yang kekurangan juga akan membahagiakan kita. Kita akan senang, karena apa? Tuhan akan senang juga. Nah, anak-anak, kalau kita melakukan yang terbaik, yakinlah Tuhan akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Artinya Tuhan ingin anak-anak selalu mendengarkan perkataan Tuhan. Jangan mendengarkan perkataan iblis yang selalu menggoda untuk melakukan sesuatu yang enak-enak, tetapi ternyata di kemudian hari, di beberapa saat kemudian mungkin akan ada sesuatu yang menyusahkan kita. Jadi tidak salah dan memang harus anak sekolah minggu harus selalu ingat kepada firman Tuhan, taat kepada ajaran-ajaran dari Tuhan, dan juga melaksanakan nasihat dari orang tua. Anak yang baik harus bisa melakukan itu. Ingat, cita ke-5, hormatilah orang tamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami. Bahkan pagi ini Tuhan Yesus, Engkau juga kembali mengingatkan kami agar kami senantiasa ingat akan firman-Mu dan selalu melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kiranya juga kami senantiasa ingat dan selalu melaksanakan nasihat-nasihat orang tua kami. Kami yakin Tuhan, firman-Mu dan juga nasihat orang tua kami adalah yang terbaik buat kami, agar kami bisa hidup bahagia, agar kami bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini Tuhan kami seringkali menyakiti hati orang tua kami. Kami berjanji Tuhan agar kiranya di hari-hari akan datang kami akan mengubah hidup kami, dan kami bisa menjadi anak baik, melakukan yang terbaik, dan berbicara tentang hal-hal yang baik. Dan kiranya itu bisa membuat hati orang tua kami dan juga saudara-saudara kami dan juga teman-teman kami juga merasa senang. Dan kiranya juga Tuhan Yesus,
ibadah kami hari ini Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senang dengan ibadah kami hari ini, dan kami juga ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan telah kami buat selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.